3, 2, 1. Bila setengahnya, tinggal itu pikiran. Hai sahabat Dede Yusuf. Bertemu kembali dengan konten di channel Kang Dede Yusuf. Pada video kegiatan kali ini kita akan mengikuti workshop pendidikan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kang Dede Yusuf hadir membuka salah satu kegiatan yang terselenggara atas kerjasama antara Kemendikbudristek dengan Komisi 10 DPR RI. Tonton terus dan jangan kemana-mana. Selamat pagi. Kegiatan ini dikemas tidak hanya dalam bentuk diskusi, akan tetapi ada pula sesi dengan pakar hipnoterapi yang terselenggara pada tanggal 20 Oktober 2023, bertempat di GH Universal Hotel. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Tamrin Kasman, selaku Direktur SMP Dirjen PAUD Dikdas Dikmen Kemendikbudristek RI dan Bapak Lido Cahyadi serta Bapak Edi Junaidi sebagai narasumber. Jangan hanya menyalahkan peserta didiknya. Ini peserta didik kita 1 dari 2 literasinya di bawah standar, 2 dari 3 numerasinya di bawah standar. Demikian pula kekerasan pada saat itu masih 22% anggota satuan pendidikan pernah mengalami yang namanya kekerasan. Kekerasan bukan hanya dialami oleh peserta didik, ternyata guru-guru kita juga. Dalam penyampaian sambutannya, Kang Dede Yusuf menyampaikan bahwa ada berbagai cara yang harus dilakukan untuk mengatasi kekerasan di satuan pendidikan. Terima kasih sekali lagi yang kami hormati Pak Tamrin, mewakili dari Kemendikbud, Direktorat PAUD Dikdasmen. Yang kami hormati juga sudah hadir di sini para narasumber kami. Ada Pak Lido, mewakili Biro Hukum dari Kemendikbud. Ada Pak Edi, mewakili dari, ini yang penting nih, sebuah lembaga yang khusus mengurusi hipnotis. Kita nanti akan berbicara tentang hipnoterapi di kalangan pendidikan untuk anak-anak yang punya permasalahan kekerasan. Saya tadi ngomong begini, Pak, bisa nggak kita uji coba nanti kepada para guru di sini, ya, dites. Tesnya gampang. Tesnya nanti adalah siapa yang di sini sangat terbiasa merokok dan ingin berhenti. Karena kalau dihitung-hitung ngerokok sebungkus sehari 20-25 ribu, kalau sebulan aja udah habis 750 ribu ya. Gaji guru cuma 600 ribu habis. Nah, hari ini langsung dites. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan diskusi dari Biro Hukum. Kenapa Biro Hukum? Karena saya selalu menyampaikan juga, masalah terbesar di sekolah ini antara lain adalah kepala sekolah atau guru takut kena pasal. BK sudah ada, betul, melakukan bimbingan konseling. Setelah itu untuk masalah sanksi diserahkan kepada kesiswaan. Kesiswaan bingung. Nanti kalau saya berikan sanksi ini, saya kena masalah. Dan itulah yang terjadi. Apalagi tadi barusan Pak Tamrin menyampaikan ternyata banyak juga pendidik yang pemahaman mengenai literasinya juga masih sangat kurang. Tetapi kita cari masalahnya, kita temukan solusinya. Kalau solusinya masalah honor, masalah soal kesejahteraan, kita sudah perjuangkan. Alhamdulillah sudah dari 1 juta yang mendaftar, 600 ribu sudah mendapatkan SK dan pengangkatan. Ya, masih berjalan lagi. Bahkan ini Pak Tamrin juga nanti saya titip kepada Kemendikbud. Yang berikutnya yang menunggu ini adalah tenaga kependidikan. Ya, operatornya, ya, terus kemudian labora, terus kemudian pustakawannya, lalu kemudian jaga sekolah. Saya bilang ini rata-rata mereka ini tidak linear, ya. Bayangin coba penjaga sekolah linearitasnya apa? Iya kan? Jadi tolong ini nanti di dalam pengangkatan berikutnya harus ada afirmasi khusus mengenai lama bertugas. Kan dulu kita pernah memberikan afirmasi untuk yang 50 tahun ke atas, yang 35 tahun ke atas. Masa ini nggak boleh sih dapat afirmasi? Ya kan? Yang penting adalah afirmasinya bahwa mereka telah melakukan tugasnya. Berikutnya dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber ahli, sekaligus sesi terapi menggunakan teknik hipnoterapi. Dilakukan oleh Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menangani orang terkena bully atau orang yang membuli.
Yang pertama Bapak Ibu harus tenang dulu Bapak Ibu. Jadi pada saat nanti ada orang yang kena bully, Bapak Ibu nggak langsung, ayo cepet-cepet, enggak. Tapi Bapak Ibu harus tenang dulu. Kenapa? Untuk menangani masalah, kitanya harus tenang dulu, tenang. Jadi kenapa? Karena nanti akan muncul solusi-solusi yang terbaik untuk menangani anak-anak ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, tindakan-tindakan yang positif. Hindari membuli, simple bully. Betul kan? Kadang-kadang gini, Bapak Ibu melihat anak membuli anak yang lain. Tiba-tiba Bapak Ibu melindungi orang yang anak yang dibully. Nah, kalau membuli gimana? Dibully juga oleh guru. Betul? Itu terjadi Bapak Ibu di dunia kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang harus kita lakukan kepada anak-anak yang sudah terkena bully, apa itu? Anaknya yang kena bully ini tolong dibahagiakan dulu, ditenangkan, dikasih apa minum dulu, karena orang kena bully Ibu ya, orang kena bully itu biasanya kaget, meluas, detik-detik jantung berdebar. Pertolongan pertama, kasih minum. Nah, jadi saya minta nanti karena ini Bapak Ibu dulu, ada orang tua, ada juga kepala sekolah, mohon pada saat nanti ada bully di sekolah masing-masing, tidak langsung mencas itu bully, tapi tangani dengan seksama, tangani dengan tenang. Ya Bapak Ibu, bisa? Bisa. Oke, ya, saya mau tanya lagi Bapak Ibu. Nah, berapa kali Bapak Ibu di sekolah melihat anak-anak yang terbully? Berapa kali? Sering nggak? Sering. Contohnya apa? Boleh, saya bicara. Contohnya apa? Yang kena bully, anak-anak yang terkena bully. Contohnya apa Bu? Biasanya anak merasa terbuli ketika memanggil nama orang tua, Pak. Manggilnya ayahnya, nama ibunya, nama bapaknya, namanya Asep. Asep gitu kan, namanya bukan Asep, betul ya? Itu terbuli banget. Ya, artinya Bapak Ibu, di sini pentingnya seorang guru yang punya ilmu hipnoterapi sebetulnya. Yang paling utama adalah menghipnotis diri dulu Bapak Ibu. Mengafirmasikan kata dari Pak Dirian, mengafirmasikan bahwa dia mampu menghadapi, dia mampu memberikan solusi. Itu yang pertama. Yakin dulu Bapak Ibu. Kalau tidak yakin Bapak Ibu tidak akan pernah bisa. Boleh kita coba? Mau coba? Saya cukup cuma 1 menit saja. Kita coba ya. Jadi Bapak Ibu, saya akan hitung 3 begini, 2 begini, 1 begini. Jadi nanti bentuknya kepalan tangan. Siap? Ya. Setelah itu pas angka 1, nanti Bapak Ibu matanya fokus ke tangan, cari titiknya. Siap ya? Kita akan bermain biar Bapak Ibu fokus dan bisa menangani diri sendiri. 3, 2, 1. Silakan matanya fokus ke tangan yang di kepala. Cari titik fokusnya. Rasakan, oleh Bapak Ibu rasakan, kepala tangannya semakin lama semakin kuat. Rasakan saja. Pada saat Bapak Ibu berusaha membuka tangan itu, justru tangan itu semakin lama semakin kuat. Katakan dalam hati dan pikiran, kuat. Oke, stop, lihat saya. Oke Bapak Ibu, siapa yang bisa buka dan tidak, cek tangannya masing-masing. Yang tidak bisa buka, berdiri. Ibu nggak bisa. Siapa lagi nggak bisa? Bapak bisa? Nah, nggak bisa, keramin. Oke. Ya. Oh, dekat-dekat, boleh dari depan sini Bu. Oke Bapak Ibu. Tadi Bu Melati mana ini ya? Bu Melati dengan Bu Dela. Bu Melati, Bu Dela. Kalau Bu Melati membuka tangan ini, Bu Dela membuka tangan ini, caranya apa? Ditiup. Kalau Bu Melati meniup, ini semakin kuat. Kita akan buktikan. Siap? Hitungkan dari saya. Siap? 1, 2, 3. Coba. Bu Melati gimana? Rasanya Bu Melati semakin kuat ya? Bu Dela gimana? Bu Dela, gemeteran begini nih. Gampang ya, Bu Dela. Coba bikin lagi Bu Dela. Ini kan di kepala ya. Nih, saya sentuh pakai tunjuk saya. Sulit dibuka dia. Saya sentuh begini nggak susah dibuka dia. Oke? Ya, untuk ibu-ibu, 1, 2, 3. Tiup, maka akan terbuka. Silakan. Mudah kan? Udah saya mau tanya, pegel nggak? Sakit nggak? Mudah. Kalau sakit, ibu siapkan 2 jari tangan yang sebelah kiri. Tepuk dari atas sampai sini. Tepuk aja, nanti tegangnya hilang. 3 juara aja. Mau diapain kita juaranya? Bapak nahakin aja. Ini posisinya begini, nggak bisa dulu aja. Ya, Pak.
pegang tangan saya. Coba Bapak titiknya mana tadi? Ada? Lihat titiknya Bapak. Oh yang itu. Titiknya lihat Pak. Fokus ke titiknya. Ya. 3, 2, 1. Tidur. Tenang dan relax. Oke Pak, tenang dan nafas panjang. Buka Pak. Oke, Pak. Begitu aja Pak, oke Pak, tenang, relax Pak, relax tangannya, relax titiknya, lihat titiknya Pak, terus tidur. Ya, Ibu Bapak begini, ini Pak. Oke, orang saya tepuk ini coba sebutkan namanya Pak. Siapa namanya? Fikri. Oke, Fikri. Saya akan katakan pada Fikri. Nah, kalau tidur ya. Fikri, untuk orang saya tepuk ini, saya ganti namanya. Saya ganti namanya jadi Edi. Jadi Edi. Kalau Bapak setuju, angkat kepalanya. Oke, ya silakan buka mata Pak. Ya, siapa namanya Pak? Siapa namanya Pak? Pak Fitri. Ya, semuanya silakan turun tangan dan salam. Siapa namanya Pak? Fitri. Oke, Bapak Ibu yang ada di depan silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ini ilmiah dan semua bisa melakukan dan bahkan mengubah. Contoh Bapak katanya pilih nomor 1 jadi menjadi nomor 2 itu bisa. Kemudian pemaparan narasumber ahli dari Biro Hukum Kemendikbudristek RI. 23. Jadi ini Permendikbud kedua sebenarnya yang kita siapkan dalam penanganan kekerasan di lingkungan satu. Dan ini isu ini sangat ramai Bapak Ibu. Luar biasa, karena ternyata malah di tempat penggodokan yang disampaikan Bapak Wakil Ketua Komisi 10 tadi, yang kita cita-citakan sebut pendidikan jadi tempat penggodokan, malah muncul hal-hal yang sebenarnya tidak terpikirkan bahwa itu muncul di tempat pendidikan. Permendikbudristek PPKSP disahkan sebagai payung hukum untuk seluruh warga sekolah atau satuan pendidikan. Peraturan ini lahir secara tegas untuk menangani dan mencegah terjadinya kekerasan seksual, perundungan, serta diskriminasi dan intoleransi. Selain mengatur tindakan kekerasan, Permendikbudristek ini memastikan tidak adanya kebijakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan di satuan pendidikan, serta tata cara penanganan kekerasan yang berpihak pada korban yang mendukung pemulihan. Satuan pendidikan juga diamanatkan untuk membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota untuk membentuk satuan tugas. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi para guru di Kabupaten Bandung Barat, dengan senantiasa memahami bahwa kekerasan di dunia pendidikan adalah tugas kita bersama. Sekian video kegiatan Kang Dede Yusuf kali ini, sampai bertemu di kegiatan berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe Dede Yusuf Channel.